Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan belajar membuat GUI untuk aplikasi enkripsi menggunakan algoritma Caesar Cipher. Jadi kita lihat dulu algoritma Caesar Cipher-nya seperti ini. Ini adalah algoritma enkripsi yang sederhana. Cara melakukan enkripsinya itu hanya dengan cara menggeserkan huruf sejauh beberapa karakter ya. Jadi seperti contohnya ini kita punya plain text. Jadi kalau di algoritma enkripsi dan dekripsi itu ada istilah plain text dan ciphertext. Plain text itu adalah teks yang bisa dibaca secara langsung dan kita mengerti maknanya. Sedangkan ciphertext adalah teks hasil enkripsinya. Jadi proses enkripsi dilakukan dari mengubah plain text menjadi ciphertext. Sebaliknya untuk proses dekripsi kita akan mengubah ciphertext ini menjadi plain text kembali. Jadi kalau algoritmanya seperti ini, algoritma Caesar Cipher seperti ini. Dalam contoh ini dia menggeser sejauh 23 karakter ke kanan ya. Jadi huruf A ini akan digeser ke kanan menjadi huruf X. Jadi cara enkripsinya cukup sederhana. Digeser ke kanan saja sejauh 23 karakter. Huruf B akan menjadi huruf Y. Kemudian huruf C akan menjadi huruf Z. Kemudian huruf D akan kembali menjadi huruf A. Jadi dia berotasi kembali. Sebanyak 26 karakter ya di sini. Dari huruf A sampai Z ini sebanyak 26 karakter. Dia tidak memperhatikan huruf besar dan kecilnya. Semua dianggap uppercase, kemudian spasi juga diabaikan. Jadi dia mengabaikan spasi. Misalnya dia punya plain text seperti ini, the quick brown fox jump over the lazy dog. Ini akan dienkripsi menjadi ciphertext, cap, NF yang tidak bisa terbaca ya. Jadi ini ciphertextnya sangat sulit untuk dibaca. Sedangkan plain text ini bisa dibaca dan kita mengetahui maknanya. Formulanya atau rumusnya cukup sederhana. Untuk melakukan enkripsi kita gunakan rumus ini. X ditambah N. X adalah karakter yang akan dienkripsi, misalnya huruf A. Kemudian N ini adalah pergeserannya. Kalau di kasus kita di atas tadi, pergeserannya adalah 23 kali pergeseran ke kanan. Kemudian mod 26. Kenapa mod 26? Karena panjang arraynya ini adalah 26 ya. Atau size arraynya adalah 26. Ada 26 huruf, 26 karakter yang akan digunakan. Jadi dia gunakan modulo 26. Kalau karakternya lebih banyak lagi, misalnya kita memisahkan huruf besar dan kecil, ada simbol-simbol juga, mungkin akan lebih dari 26 ya. Kemudian dekripsinya untuk mengembalikan ke plain text dari ciphertext ke plain text atau yang kita sebut sebagai dekripsi, maka rumusnya yang digunakan adalah rumus di bawah ini. X dikurang N modulo 26. Jadi rumusnya cukup sederhana. Di tutorial singkat kali ini kita akan membuat GUI untuk aplikasi enkripsi Caesar Cipher ini ya. Sebelum kita buat GUI-nya, kita mungkin melakukan testing dulu. Jadi saya sudah siapkan kodenya, teman-teman bisa lihat nanti di bagian deskripsi. Saya sudah share ke GitHub. Ini adalah testing kode untuk menjalankan aplikasi enkripsi dan dekripsinya. Untuk enkripsinya seperti ini. Dia akan membaca plain text satu persatu hurufnya demi huruf. Kemudian dijadikan karakter. Saya sebutnya sebagai variable chin plain text char add i. Ini adalah fungsi di string ya, Java. Kemudian X-nya ini adalah indeks dari alfabetnya. Jadi ini bukan hurufnya secara langsung, tapi indeksnya ya. Kalau kita lihat di sini tadi, X ini adalah indeks atau posisi di mana huruf tersebut berada. Kalau A berarti posisinya indeksnya 0 ya. Kemudian ya, saya gunakan rumus yang tadi, X ditambah N modulo size. Kenapa di sini modulo size? Padahal tadi modulonya 26. Jadi size ini ada angkanya. Size sama dengan alfabet.len atau 26. Panjang dari arraynya. Jadi saya buat di sini tadi sebuah string, bukan array ya. Saya gunakan string di sini. Ada sebanyak 26 karakter. Jadi nanti pakai modulonya 26. Jadi ini tergantung dari string apa yang digunakan di sini. Kalau Pak dipisahkan huruf besar kecilnya, tentunya ini bukan 26 lagi, bisa lebih banyak dari 26. Kemudian saya tampilkan satu persatu. Setelah itu saya enter ya. Kemudian untuk dekripsinya, ini fungsi dekripsi. Ini adalah ciphertextnya. Jadi dekripsi itu mengubah ciphertext menjadi plain text. Kalau tadi enkripsi mengubah plain text menjadi ciphertext. Ini ciphertextnya. Kemudian sama seperti tadi pakai cin, kemudian alfabet X index of. Kemudian di sini karakternya adalah hasil pengurangan X dikurang N modulo 26 juga. Tetapi ada pengecualian di sini ya. Jika hasil pengurangannya lebih kecil daripada 0, maka dx-nya sama dengan size tambah dx. Ini ada trik juga, tidak dijelaskan tadi di bagian
tutorial ini tidak ada. Ini hanya trik yang biasa dikerjakan oleh programmer. Karena dia berotasi ketika indeksnya sudah lebih kecil daripada 0, dia akan error kalau tidak dibuat seperti ini. Jadi ketika dia indeksnya dx-nya ini lebih kecil dari 0, maka dia kembalikan ke atas lagi dengan cara menggunakan dx yang baru adalah size ditambah dengan dx. Sebenarnya ini adalah size dikurang ininya, nilai dx-nya. Karena dia negatif, maka dia akan menjadi tanda kurang di sini nanti. Operasinya operasi pengurangan. Oke, saya kira demikian. Kalau teman-teman mau coba ini bisa di copy, kemudian dijalankan di NetBeans seperti ini. Di run file. Ya, ini hasilnya. Saya mencoba enkripsi Fosalgo. Fosalgo ini dienkripsi menjadi CLD PXDL, kemudian saya decrypt lagi, kembalikan menjadi Fosalgo. Saya kira cukup sederhana. Kalau teman-teman mau lebih praktis, ini bisa dijadikan sebuah method, kemudian nanti dipanggil melalui tombol. Oke, baik. Berikutnya kita akan buat GUI-nya. Jadi di sini saya sudah buatkan juga starter. Ada starter GUI, ini sebenarnya hasil dari project kita yang lalu ya. Kita sudah buat window yang lalu. Kalau saya copy ini, kemudian saya jalankan di NetBeans, ini sudah saya copy, saya jalankan, saya run seperti ini, maka dia akan menampilkan window saja, window kosong. Nanti di window ini kita akan membuat label, ada label bertuliskan plain text, kemudian ada text field, kemudian ada tombol juga, dan ada, saya lupa untuk membuatkan sketsanya tadi ya. Yang jelas kita akan buat sebuah label, text field, dan tombol. Ada dua tombol enkripsi dan dekripsi. Oke, baik, kita langsung tambahkan saja tombolnya. Saya sebenarnya sudah kerjakan ini, saya sudah buat snippetnya. Nanti kita akan butuh ini, kita ganti judulnya jadi aplikasi enkripsi atau kriptografi, kripto Caesar ya, Caesar Cipher. Oke, mungkin mau coba di run dulu. Saya ganti dulu size nya jadi 600. Saya coba run dulu, run file. Ya, ini hasilnya. Jadi nanti tombolnya saya letakkan satu baris saja ya. Saya gunakan layoutnya adalah flow layout. Mudah-mudahan kita akan punya waktu untuk bahas flow layout nanti di kesempatan video yang lain mungkin, tentang layout management. Baik, saya periksa dulu, sudah ada set default close operation, get content pen, set background color. Ini semuanya. Kemudian ikonnya juga sudah saya set di sini. Ini boleh saya letakkan di bawah atau di sini saja. Saya letakkan di sini saja. Ini di sini kita letakkan nanti tombol-tombol kita. Kita pertama akan butuh sebuah, kita atur dulu layoutnya menjadi flow layout. Caranya adalah tuliskan di sini frame, kemudian get content pen, flow layout, set layout, kemudian flow layout. Kita import di sini. Oke, ini untuk supaya mudahnya karena kita akan sering menggunakan ini. Frame, get content pen, kemudian layout dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah sebuah yang saya blok dia. Ini adalah sebuah JPanel sebenarnya. Ada JPanel di situ. JPanel, kita sebut nama content pen. Sama dengan ini, kita ambil begini. Ini untuk mempersingkat penulisannya. Saya import dulu. Nah, nanti bisa pakai content pen titik, karena ini akan sering kita gunakan nanti. Seperti ini. Oh, dia tidak mau juga. Coba kita lihat di sini. Harus ditambahkan JPanel depannya. Atau kita lihat, coba ini lihat. Outputnya dia berupa get public container ya. Berarti kita pakai container saja di sini. Ya, ternyata container bukan JPanel. Tapi kalau mau di casting ke JPanel boleh juga. Saya gunakan container saja, content pen.set layout. Kemudian di sini juga tadi ada sempat kita gunakan ya. Content pen set background ini juga. Ya, ini kita ambil juga. Kita letakkan di sini.
mulai dari semuanya kita ganti konten, kita jadikan sini konten pen. Oke. Kemudian kita sudah set layoutnya. Sekarang kita bisa menambahkan komponen-komponen tombol, kemudian JLabel. Kita tambahkan JLabel dulu. Nanti kita akan punya JLabel di sini. JLabel namanya JLabel 1 dulu. Kemudian kalau mau ditambahkan ke dalam ini, ke dalam konten pen, bisa kita tuliskan lagi. Kontrol spasi konten pen add label 1. Kalau kita run ini, dia akan muncul teks, plain text ini. Ada label bertuliskan plain ini. Yang ini ya, plain text. Kemudian di sebelahnya kita akan menambahkan JText fill. Jadi ini untuk label yang pertama. Kemudian komponen kedua ada JText fill. Kita import dulu. Kemudian ini saya rubah lagi jadi content pen. Jadi kode yang panjang tadi ini saya ganti jadi content pen. Dimensinya kita import juga. Oke, jadi ini kita sudah buat label. Kemudian kita buat text fill. Kalau kita run ini, kita run satu-satu juga enggak apa-apa ya. Kita punya sekarang ini. Punya text fill ya, ada text fill yang kita. Nanti di sini kita masukkan plain textnya. Setelah itu kita akan buat tombol. Kita buat tombol di sini. Kemudian di nama tombolnya tombol encrypt. Kita import dulu. Kemudian kita tambahkan tombol ini ke dalam pakai perintah yang ini ya, content pen. Content pen titik add. Nama komponennya adalah JButton 1. Oke, selesai kan? Coba kita run file. Maka di sini kita akan punya tombol plain text, ada tempat untuk mengisi teksnya sih, namanya JText fill, lalu tombol encrypt. Oke, kemudian kita akan butuh 3 tombol lagi sebenarnya. Kita copy saja ini. Kita akan butuh tombol decrypt. Kita butuh tombol decrypt di sini. Kita terus ganti tulisan namanya dulu, JButton 2, kemudian di sini decrypt. Decrypt, kemudian di sini JButton 2. Kalau kita run maka kita akan punya 2 tombol sekarang. Oke. Sekarang kita butuh sebuah label dan text fill lagi di sini untuk meletakkan tulisan cheaper text dan text fill untuk cheaper text. Untuk mudahnya sebenarnya kita bisa copy saja ini JLabel sampai JText fill. Kita copy, kita letakkan di bawah sini. Kita rubah menjadi JLabel 2. Kemudian kita beri nama di sini cheaper text. Nah, kemudian ini add JLabel 2. Kemudian ini JText fill 2. JText fill 2, add JText fill 2. Oke, kalau kita coba run ini, maka kita akan punya komponen plain text, encrypt, decrypt, cheaper text. Jadi nanti skenario-nya adalah ketika saya klik tombol encrypt ini, maka dia akan mengubah teks yang ada di sini menjadi cheaper text. Sebaliknya, kalau saya mengklik tombol decrypt, maka dia akan mengubah teks yang ada di sini menjadi plain text. Saya kira skenario-nya cukup mudah. Untuk layoutnya mungkin masih sederhana ya. Oke, seperti ini. Ada iklan di luar, mudah-mudahan tidak masuk. Oke, saya sampai di sini dulu. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat aksi untuk tombolnya. Jadi untuk membuat aksi tombol itu kita bisa gunakan add action listener seperti ini. Dia biasanya diletakkan di bawah ya. Setelah tombolnya dibuat dan komponen-komponen yang lain dibuat, aksinya biasa diletakkan di bawah. Karena jangan sampai aksi ini membutuhkan komponen lain. Jadi dia menggunakan JButton 1 add action listener. New action listener, di sini kita buat objeknya. New action listener, kemudian action per format, action event,
Ya, perintah-perintahnya untuk enkripsi tadi bisa kita letakkan di sini ya. Jadi kita sudah punya perintah untuk enkripsi sebenarnya tadi di sini. Nanti bisa kita gunakan. Kemudian ini ada error titik koma ya. Balas kurung dulu. Oke. Ini sudah jadi untuk tombol 1. Untuk tombol 2 kita copy saja ini. Paste, kita rubah menjadi J button 2. Seperti ini. Untuk aksi enkripsinya kita bisa copy dari program kita yang sebelumnya di sini sudah ada aksi enkripsi. Mungkin dengan beberapa penyesuaian ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus membaca dulu isi dari text field. Jadi saya run lagi coba. Jadi untuk melakukan enkripsi kita baca dulu isi dari teks yang ada di sini ya. Cara bacanya adalah kita gunakan perintah get text. String plain text sama dengan jtextfile1 get text. Begitu juga sebaliknya nanti kalau di bagian dekripsi kita baca yang kedua ya. Kita baca yang ini. Jadi ini adalah jtextfile2 get text. Kalau tadi yang ini jtextfile1 get text, yang ini jtextfile2 get text. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu juga di sini sebelum digunakan. Kemudian kita akan melakukan, kita convert semua menjadi, ada banyak cara sih. Cara saya adalah saya convert menjadi uppercase semuanya. Kenapa? Karena di pustaka saya, di library saya nanti saya gunakan ininya uppercase. Ini bisa saya copy juga ya. Saya copy juga yang ini. Saya mau gunakan di atas. Saya letakkan juga di sini. Saya buat dia jadi static juga. Kemudian yang ini, yang size dan n juga saya jadikan static juga. Apakah harus static? Tidak juga ya. Ada banyak cara. Tapi untuk sementara ini, untuk mudahnya saya kasih static dan public semuanya. Saya format dulu. Oke. Kemudian di sini sebelum saya melakukan ini, sebelum saya melakukan enkripsi, karena enkripsinya itu sebenarnya per huruf ya. Saya bisa buat di sini ciphertext sama dengan kosong. Jadi saya buat dulu dia kosong, nanti saya konkatenasi. Kemudian ini operasi untuk konkatenasinya saya lakukan di dalam for seperti ini. Jadi saya enkripsi huruf demi huruf. Pertama saya panggil dulu pakai plain text char add. Kemudian saya convert, saya jadikan ini dia. Saya ambil indeksnya dulu. Indeks berapa? Kemudian saya konversi atau saya enkripsi menggunakan rumus x tambah n modulo. Ini modulo ya bacanya, modulo size. Ini adalah penerapan dari rumus yang ini. Yang ini. Oh, tidak bisa di copy ternyata. Dari rumus yang ini yang pertama, yang rumus enkripsi. Kemudian cout ini untuk menampilkan hasilnya, untuk disimpan ya sebagai karakter. Kemudian disambungkan di sini, di konkatenasi. Ini disebut dengan konkatenasi. Concatenate ya. Atau penyambungan string, penyambungan karakter. Terakhir setelah kita melakukan enkripsi, kita tampilkan hasilnya menggunakan, kalau tadi mengambil nilainya pakai jtextfile get text. Di jtextfile1 kita ambil teksnya, plain textnya diambil dari jtextfile1. Tapi nanti hasilnya ciphertextnya itu kita tampilkan di jtextfile2 set text. Pakai set text juga ya. Kalau tadi get text untuk mengambilnya, ini set text. Tapi yang kita set adalah jtextfile2. Jadi kalau kita run seperti ini, ada teks di sini, kita masukkan vosalgo misalnya. Kita encrypt. Nah, dia menjadi cldpxl ini. Ini hasil enkripsinya. Tapi untuk dekripsinya belum selesai ya. Kalau saya kosongkan di sini kemudian saya decrypt, belum ada reaksinya ya. Belum ada, karena memang belum kita buatkan. Sekarang kita lanjutkan lagi di bagian bawah dengan cara yang mirip, sebenarnya mirip saja ya. Jadi ciphertextnya kita jadikan uppercase dulu untuk mudahnya saja sih. Sebenarnya ada cara juga, cara lainnya juga bisa. Untuk mengeceknya kita pakai cara yang lain. Tapi di sini saya gunakan
saya jadikan uppercase saja. Ini tuh uppercase, artinya mengubahnya untuk menjadi huruf besar semua. Jadi apapun nanti teks yang saya masukkan huruf besar atau huruf kecil, dia semuanya kan saya rubah jadi huruf besar. Kemudian plain text-nya saya kosongkan. Kalau tadi di sini cipher text-nya yang dikosongkan, yang di sini plain text-nya yang dikosongkan dulu. Kemudian kita akan melakukan looping for untuk membuat operasi konkatenasi sambil melakukan dekripsi ya. Jadi ini dia, kita lakukan looping for untuk melakukan konkatenasi. Kita baca satu persatu karakternya. Setiap karakter kita baca indeksnya, dia di indeks kemana, indeks berapa. Kemudian ini indeks keberapa di alfabet ya. Dia misalnya kita baca di sini hurufnya huruf A. Huruf A itu berada di indeks berapa di alfabet? Oh, indeks pertama, indeks 0 ya. Misalnya huruf Z, indeks berapa di alfabet? Jadi untuk membaca posisinya di alfabet, membaca posisi atau mencari posisi huruf di alfabet. Sama dengan yang di atas tadi ya. Di sini juga ada. Ini. Kemudian setelah itu kita gunakan rumus dekripsinya. Kalau kita lihat dari web tadi, dari Wikipedia, ini rumus dekripsinya X dikurang N modulo 26. Sama, di sini juga kita gunakan rumus yang sama. X dikurang N modulo 26. 20 size itu ada 26 tadi ya. Ada di atas tadi size-nya 26. Panjang dari alfabetnya. Kemudian kenapa rumus ini muncul? If dx lebih kecil daripada 0. Ini tadi yang perlu diantisipasi ketika dx-nya ini, ketika ini operasi pengurangan, dia akan punya potensi untuk punya nilai yang di bawah 0 ya. Misalnya n-nya 23. Kemudian x-nya sama dengan 0. 0 dikurang 23 itu akan menjadi minus 23. Sedangkan tidak ada indeks array atau indeks alfabet ini yang lebih kecil daripada 0. Yang paling kecil itu 0 dan tidak ada yang lebih kecil daripada 0. Jadi jika dia lebih kecil daripada 0, maka kita taktisi dengan cara seperti ini. Dia akan berotasi lagi ke atas ya. Dia kalau dia dari bawah, dia akan berotasi ke atas. Jadi dia kalau sudah sampai di bawah sini, huruf sebelum A ini apa? Tidak ada ya. Tapi kita bisa rotasikan ke atasnya, Z. Jadi huruf sebelum A ini adalah huruf Z. Dua huruf sebelum A berarti huruf Y. 3 huruf sebelum A berarti huruf X, begitu. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik-baik. Nanti teman-teman akan menemukan sendiri polanya. Kenapa bisa seperti ini rumusnya? Jadi ini dia dibuat berotasi ke atas lagi ya, kalau dia sudah lebih kecil daripada 0. Kemudian kita coba ya, kita lakukan konkatenasi lagi di sini. Sama seperti tadi, ini konkatenasi operasinya. Terakhir setelah kita dapat plain text-nya, kita tampilkan ke dalam JText file 1. Jadi hasil dekripsinya kita tampilkan ke JText file 1. Coba kita run file. Misalnya saya masukkan Vosalgo, saya klik encrypt, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia tidak peduli apakah saya masukkan pakai huruf Vosalgo huruf besar begini, saya campur, encryptnya tetap sama ya, begitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi hasil encryptnya adalah CLPXID. Saya cut dulu, saya paste lagi, saya decrypt, dia munculkan Vosalgo. Jadi dia tidak peduli juga saya masukkan di sini huruf kecil, huruf besar atau huruf kecil. Oke, jadi ini salah satu cara untuk mengenkripsi yang dengan cara yang sederhana ya, menggunakan algoritma Caesar Cipher. Dan ini tentunya karena dia sederhana, tentunya punya banyak kelemahan ya. Ada analisis untuk melakukan enkripsi ini, crypt analis namanya ya. Jadi dia ada yang dengan cara menggunakan statistik berapa frekuensi huruf yang paling sering muncul dan sebagainya. Itu ada ilmunya sendiri, mungkin tidak sempat kita bahas di video kali ini. Baiklah, saya kira demikian untuk teman-teman yang punya pertanyaan dan saran. Saya kira boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya dengan algoritma yang lain, mungkin dengan judul-judul yang lain juga ya. Kita masih punya banyak tugas di sini, kita bisa mempercantik tombol-tombol ini sebenarnya. Baiklah, insya Allah kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.